sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa isyuriyah, rekan saya, sahabat saya yang terhormat Bapak Syekh Muntoyo. Masih ada jenggotnya ya? Ketua PCNU Kabupaten Tegal dan wakilnya Ki Abdul Jalil. Bapak Camat Pagerbarang, Kapolsek Pagerbarang dan Ramil Pagerbarang, KUA Pagerbarang, pengurus MWCNU Pagerbarang, Kiai Muhtadi dan Mas Abdul Ghani. Para pengurus yang baru dilantik pada pagi hari ini, hafizakumullah wa yar'akum bitaufiqih wa inayatih daiman wa abadan. Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Isnu Pergunu, Jam'iyatul Qurra Hufadz, Jamiatul Kalmutabaroh As-Sufiyah An-Nahdiyah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Nahdiyin Pagerbarang Tegal. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah untuk kita semua. Bimunasabati dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimunasabati dzikra Yaumis Santri Nasional. Jadi saya tekankan acara ini di samping pelantikan, mauludan dan peringatan Hari Santri. Hari Santri harus kita besarkan, harus kita ramaikan, harus kita syukuri Hari Santri ini. Karena sebelum ada Hari Santri dulu, sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak lengkap, tidak utuh, karena tidak ada pengakuan peran kiai-kiai pesantren. Tapi setelah Presiden Jokowi menjadikan Hari Santri menjadi hari nasional, sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari Belanda dan menjaga NKRI, lengkaplah sudah diakui bahwa kiai-kiai dan santri mempunyai andil besar, peran besar dalam merebut kemerdekaan NKRI dan menjaga keberlangsungan, keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi kiai itu ada peranannya, Bu.
Orang tidak hanya ngimami tahlil saja. Kiai ada peranannya, santri ada perannya dalam memerdekakan Indonesia dari penjajah. Ringkas cerita aja nih, kalau nggak ringkas 2 bulan. Ringkas cerita, Republik Indonesia merdeka diproklamirkan atas nama rakyat Indonesia, merdeka dari penjajahan kolonial Belanda pada hari Jumat Kliwon tanggal 17 Agustus 1945 oleh proklamator besar Presiden Soekarno. Paham Bu ya? Nah, Agustus, September, Oktober, baru 1,5 bulan ada berita bahwa Inggris akan kirim pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Yang tujuannya pasukan itu mau mencari orang-orang Belanda atau tentara Belanda yang ada dalam penjara Jepang. Jadi Jepang kalah, lari, orang-orang Belanda kan masih banyak di penjara Jepang. Nah, orang Inggris datang ke sini, NICA ini akan mencari orang-orang Belanda yang masih di dalam penjara Jepang, bekas penjara Jepang. Tapi ternyata NICA datang membawa alat perang lengkap sampai pesawat tempur. Ini mau cari orang di penjara apa mau perang ini? Bukan hanya bawa bedil bedil biasa lah, sampai nggawa pesawat tempur. Maka Presiden Soekarno, Muhammad Hatta Wakil Presiden, Panglima Besar Jenderal Sudirman berunding. Ini gimana ini? Ya kita lawan. Dan yang paling seru kalau yang melawan itu rakyat bersama tentara. Nah, yang menggerakkan rakyat siapa? Sing supaya rakyat itu semangat melawan NICA, itu siapa itu? Kalau tentara kan yang menggerakkan komandan. Nah kalau santri, kalau rakyat siapa? Nah, Jenderal Sudirman berpendapat, Jenderal Sudirman ini Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan jangan lupa kakeknya, tuh lupa ya, kakeknya Gus Dur. Jangan lupa itu sejarah. Kakeknya Gus Dur, mantan presiden. Berangkatlah utusan ke Tebuireng menghadap Hadratus Syekh. Dia mengatakan, Kiai, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Panglima Besar Sudirman ngutus saya menghadap Pak Kiai. Beliau bertanya, apa hukumnya membela tanah air? Bukan bela agama, tapi bela angger orang ngerti tanah air, lemah karo banyu. Orang ngerti tanah air ya, lemah karo banyu islah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten sampai Lombok. Dari Banten, Pandeglang, Menes, Kiai Abdurrahman. Dari Betawi, Guru Marzuki, Cipinang, Muara. Dari Bogor, Pesantren Pagentongan, Ajengan, Falak. Dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Dari Tegal nggak ada. Dari Semarang, Kiai Ridwan. Dari Lasem, Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Dari Kudus, Raden Asnawi. Dari Cepu, Kiai Ihsan. Dari Jember, Kiai Mahfud Siddiq. Dari Lombok, Kiai Faisal dan Kiai Hasun, Lombok Tengah. Kumpul di Surabaya, Jalan Bubutan, tanggal 20 Oktober, musyawarah diskusi. Kalau zaman saiki namanya apa namanya? Bukan rapat, bukan. FGD namanya. Waduh.
meeting. Ya. 2 hari rapat, keputusannya. Keluarlah yang namanya resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Isinya, ringkasnya isinya. Bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Podo karo salat. Setiap individu wajib bela tanah air. Lanang, wadon, sugih, melarat, pinter, bodoh, pejabat, rakyat harus membela tanah air. Wajib. Podo karo salat 5 waktu fardhu ain. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela tanah air, mati syahid. Bukan hanya bela agama, mati syahid bela tanah air. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, menjadi anteknya Belanda, menjadi cecunguknya Jepang, menjadi begundalnya Inggris, orang itu boleh dibunuh, halal darahnya. Tapi Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, tidak. Hanya boleh dibunuh. Kalau ada orang Islam jadi anteknya penjajah. Paham betul? Keluarlah resolusi Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal 25 pasukan Nika datang. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban sangat banyak, kurang lebih 16.000. Santri Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Pasuruan, Gresik, Surabaya sendiri melawan Nika. Dipimpin oleh singa dari Cirebon, namanya Kiai Abbas Buntet. Tak boleh kayak Tegal nggak ada ya. Kayak Cirebon anak, udah hati-hati sama orang Cirebon hati-hati. Wakilnya, wakil komandannya Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Mengambil rumah untuk sebagai markas di desa Siwalan Kerto Waru. Masih ada sekarang rumahnya. Perang terjadi tanggal 25, tanggal 10 November. Komandan Nika namanya Brigjen Malabi dari Inggris. Numpak mobilnya meledak. Malabi mati, ajudan mati, supirnya mati. Sing masang bom bukan tentara, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Siapa namanya? Harun. Mung sayang Harun tidak menjauh, nggak lari. Begitu masang bom, dia lihat seperti apa meledaknya. Dikira mercon. Maka Harun pun gugur syahid. Bersama Malabi, ajudan dan supirnya, Harun pun meninggal dunia. Itu ringkas cerita perang 10 November. Maka sejak dulu ditetapkan 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Dan Pak Jokowi nambahin Hari Santri Nasional. Yang merobek-robek bendera Belanda, di atasnya atap Hotel Orient, sekarang masih hotelnya tuh di Surabaya. Hotel Majapahit sekarang namanya. Dulu Hotel Orient, bendera Belanda berkibar di atas hotel. Dirobek-robek oleh Asy'ari namanya, dari Surabaya. Bocah Asy'ari namanya, dari Surabaya, diganti dengan bendera merah putih. Ditembaki dari bawah, rupanya sakti rupanya, nggak kena. Busing nembak orang lempeng dia, orang lempeng sih nembak. Selamat, orang lempeng nembakin. Itulah cerita ringkas resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Pak Jokowi waktu kampanye periode pertama mengatakan, kalau saya menang akan saya hadiah, saya berikan Hari Santri Nasional. Begitu menang, beliau mengatakan Hari Santri Nasional tanggal 1 Muharram. Saya sowan, Pak, kalau 1 Muharram gak pantas jadi hari santri. Itu hari
umat Islam se-dunia merayakan tahun baru Hijriah. Jadi apa di santri? Tanggal 20 Oktober keluarnya resolusi Hasyim Asy'ari, peranan santri dalam merebut atau menjaga kemerdekaan. Terus Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan seminar di Hotel Salak Bogor, narasumbernya 4. Narasumbernya ormas Islam semua diundang. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Mata Anwar, Wasliyah, Perti, PUI, Nahdlatul Wathon, Ittihad, apalagi? Apa sama semua apa? Narasumbernya 4. Saya, Profesor Ajmadi Azra yang baru wafat almarhum, Dr. Abdullah Syarwani, terus satu lagi direktur pesantren, lupa namanya siapa, Idrus apa siapa. Keputusannya seminar itu semua sepakat menentukan hari santri adalah tanggal 22 Oktober. Maka jadilah resmi negara menetapkan, pemerintah menetapkan tanggal 20 Oktober Hari Santri Nasional. Kita bersyukur bahwa peranan santri dalam merebut kemerdekaan diakui dan masuk dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah sekarang memperingati apa? Apa memperingati Hari Santri? Apa artinya? Mari semangat resolusi jihad, semangat mempertahankan NKRI harus kita hidupkan di dalam jiwa, dalam dada kita semua. Siap? Bela negara, siap? Alhamdulillah. Bela negara, NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Ora kena diutak-atik. Gak boleh diutak-atik. Kalau ada orang tidak setuju dengan Pancasila, ya monggo silahkan. Masa ora oleh? Ono wong ora setuju, ya silahkan. Tapi ojo urip nang Indonesia. Silahkan pindah ke Afghanistan. Ngerakit bom di sana lah kira-kira. Bergabung karo ISIS, karo Al-Qaeda, paham boten? Kalau mau hidup di Indonesia, sujud nang Gusti Allah di atas tanah Indonesia. Menghirup udara Indonesia, nginum banyu Indonesia. Maka tidak boleh apapun alasannya ngotak-ngatik Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Paham boten? Itu prinsipnya Nahdlatul Ulama secara diperkuat secara resmi ketika tahun 84 Gus Dur pertama kali menjadi ketua umum PBNU, Rois Amnya Yai Haji Ahmad Siddiq, bahwa NKRI, Pancasila, udah 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Itu tahun 84 diperkuat lagi. Paham boten? Sekali lagi, semangat Hari Santri, semangat resolusi jihad harus selalu menjadi modal kapital perjuangan kita membela negara Indonesia. Monggo. Kita ini sebenarnya kaya. Ngerasa mboten panjenengan sugih. Kita ini sebenarnya sugih. Sugih mboten, Bu? Potongannya melarat. Sugih apa? Nah ini. Nahnul agniya, nahnul athriya. Kita ini kaya. Kaya apa? Nah nomor 1, tharawatul ijtimaiyah. Apa bahasa Arabnya? Ya angel sangel lah biasanya. Biasanya khair gue tok bicara. Bahasa Arabnya khair. Toyib. Tharawatul ijtimaiyah apa bahasa Inggrisnya? Sosial kapital. Apa? Ya angel maning biasanya. Bodin mending semayi. Ampas kelapa dipangan ya Masya Allah. Otaknya dedel bakal. Sarapan itu Bu, susu, telur, madu, jahe. Weh cerdas bakal. Jenengan sarapannya semayi.
Kelapa wis diperes, duwe mecin, dipangan. Ya dedel otake. Masya Allah. Nomor satu, kita kaya dengan masyarakat. Anggota kita banyak tidak? Kita masih ikut para kiai? Itu modal yang sangat besar. Tidak boleh berkurang, tidak boleh bangkrut. Modal itu harus dipertahankan. Panjenengan tetap ikut kiai? Tetap? Panjenengan tetap? Boten badhe dadi Wahabi, Salafi, HTI, teroris. Boten, alhamdulillah. Nah ini modal ini kudu diopeni masyarakat itu. Sing ngopeni kewajibane Nahdlatul Ulama. Ayo kita giring, kita arahkan masyarakat putih pager barang. Umumnya Tegal, umum bangsa Indonesia, kita giring, kita arahkan supaya tetap manut datang poro ulama. Sing giring, sing rawat, yang memanage apa membulas, yang ngatur. Yang ngatur adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kewajibannya pengurus NU menjaga modal sosial agar jangan bangkrut modal yang kaya, yang luar biasa ini. Jangan sampai bangkrut, paling bangkrut. Berkurang jangan. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Paham boten? Maka panjenengan tetap ada masalah apa saja takone nang kiai. Nggih boten? Aja takon yang siliane kiai. Kenapa? Karena para ulama pesantren betul-betul ulama yang memahami agama Islam. Alah nek cerita jenengan yo kesuwen ya. Aduh. Tahun 1902, tahun piro? Belanda yang tadinya melarang pribumi sekolah. Sing sekolah sing oleh Cina, Kristen boleh sekolah. Tapi pribumi sing Islam enggak boleh sekolah. Tahun 1902 Belanda membuka pintu, silahkan boleh sekolah. Silahkan sekolah pribumi monggo sekolah. Nah, para kiai ngerti tujuan Belanda ini. Ini tujuannya agar orang Islam yang akan datang menjadi orang sekuler. Sekulernya apa sekulernya? Sekuler apa sekulernya? Orang tidak berjuang untuk Islam. Ya Islam tak Islam, tapi orang tidak punya semangat berjuang untuk Islam, sekuler gitu tujuan kiai. Maka kiai bersikap sekolah Belanda haram. Nulis dari sing kiwo, kan dari kiri ya. Haram, nulis dari kanan, bahasa Arab maksudnya. Pakai celana haram, pakai dasi haram. Orang nggo kopiah gak sah jadi saksi nikah. Ini ono akan nikah saksinya orang nggo kopiah gak sah kata para kiai. Zaman semono nggih. Supaya apa? Supaya non-cooperation. Menolak menerima gagasannya Belanda. Nyuwun sewu, di luar NU, contohnya Muhammadiyah, menerima. Beberapa kader Muhammadiyah sekolah. Sekolah Belanda. Maka pinter-pinter. Paham? Bon? Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Apa tujuannya? Menjaga akidahnya orang perkotaan. Orang-orang yang kerja ning Belanda, sing dadi pegawai Belanda, sing sekolah Belanda, supaya akidahnya tidak murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Bagus. Tapi pendalaman ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ulumul hadis, ulumul tafsir, arud, ilmu kalam, tarikh, tasawuf, filsafat, wonten mboten? Enggak ada. Tapi berjasa loh ya, berjasa. Muhammadiyah berjasa supaya orang kota, pegawai negeri Belanda, orang murtad, tetap Islam. Tuh, bagus. Lah kiai-kiai ning desa-desa, alah bumi Jawa,
Mending Bumi Jatinegara ya Jatinegara. Di mana sing paling pelosok di mana? Endi? Mentik ya. Ya Allah. Pokoknya desa-desa, pelosok-pelosok lari dari perkotaan. Apa? Jaga ilmu Islam. Tetap ngaji, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, filsafat Islam, tarikh adanya di pesantren. Tapi pesantren boten sekolah cidane dari satu sisi ketinggalan. Niki ceritanya awal, saat kita boten ketinggalan saat itu. Sekarang sudah enggak, sudah. Bahkan sejak dulu Muhammadiyah itu orang kota, NU orang. Kalau sekarang ya enggak, saya orang kota saya. Gus Dur orang internasional, Gus Dur presiden, Ki Ma'ruf wakil presiden. Saiki mbiyen koyo mbiyen nek Muhammadiyah kota, nek NU kampung, desa. Ya enggak apa-apa, itu ceritanya seperti itu. Jangan harus paham ceritanya ya. Jadi Belanda membuka sekolah pribumi, kiai-kiai curiga ini niatnya niki supaya generasi Islam akan datang tidak semangat berislam. Walaupun masih Islam tapi Islam KTP lah, Islam KTP. Disitulah keprihatinan para kiai memutuskan sekolah SR haram. Apa mana nganggone celana pendek, ora tekaton haram. Paham mboten? Itu ceritanya. Nah, kembali lagi, kekayaan kapital sosial, kekayaan masyarakat yang sangat luar biasa ini, yang konon jumlahnya NU ini 104 juta. Di seluruh Indonesia ada NU. Di Papua mayoritas wong non muslim, NTT, Bali, Maluku ada cabang NU di seluruh kabupaten di Indonesia ini. Alhamdulillah. Di luar negeri 32, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Korea, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Cina, Singapura, Singapura nggak ada, Malaysia, Singapura nggak ada, Malaysia, mana lagi? Moskow, Rusia, wonten cabang Nahdlatul Ulama, Belgia, bangun masjid mal Belgia, alhamdulillah. Dan jangan lupa membentuk cabang istimewa luar negeri itu dimulai oleh Kiai Hashim Muzadi. Diteruskan oleh saya. Membentuk cabang-cabang di luar negeri. Mudah-mudahan langgeng ila yaumil qiyamah. Yang kedua, kita ini kaya. Yang kaya kedua. Apa kaya apa? Kita punya sarawatil hadariyah. Apa? Culture capital. Kaya dengan budaya. Kaya dengan akhlak. Kaya dengan nilai-nilai. Paham boten? Di antaranya niki, budaya kita yang sangat banyak adalah pesantren. Di luar NU wonten pesantren boten? Wonten banyak, tapi Wahabi gelem. Ning Tegal nih yang Tegal. Pesantren Wahabi ning Tegal nanti. Ning Pemalang ada, ning Kecamatan Belik. Cirebon ya ana As-Sunnah kota Cirebon. Tegal wonten? Betul nonton? Teroris ya nang Tegal lah, teroris salah Tegal. Arane Ali ngebom Tamrin. Karo bocah Indramayu, arane Muazzam, bocah Krangkeng mati. Ali Tegal ali. Nah, budaya kita, akhlak kita, ciri khas kita harus kita pertahankan. Di antara budaya kita adalah kutubut turas, kitab kuning. Jadi orang NU rujukannya kudu kitab, aja kitab putih, aja buku putih, tapi kitab kuning. Kitab para a'immah al-mujtahidin, para imam, kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Romli, Imam Royani, Imam Mawardi, Imam Ghazali,
Imam Haromen, Imam Syahristani, Imam Bakillani, Imam Rozi, Imam Al-Iji, Imam Sanusi. Walhasil pegangan kita tetap kutubut turoth, kitab pulane Bahthul Masail yang dibawa kitab. Jenengan biasa Bahthul Masail, napa Bahthul Masyakil? Monggo kiai-kiai, santri-santri, alim pesantren yang rajin Bahthul Masail berdasarkan kitab kuning. Aja sembarangan. Ada yang ngomong kitab kuning wis keliwat, wis ora kena dinggo, sudah nggak relevan. Halah, karena ente nggak bisa baca. Maklum SAG, sarjana yang agak-agak. Kalau saya yang baca, coba masih kanggo mboten, masih nyambung mboten karo zaman sekarang. Saya yang baca ini, saya yang baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba tak terangkan. Mongko masih nyambung buatan, masih kanggora daun niki. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berargumentasi. Jangan hanya iman melok-melok, melu-melu, tapi harus iman yang berargumen. Apa argumentasi itu? Punya dalil, punya hujah. Paham nggih? Ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyatan li itsbati wujudis shani'. Gusti Allah ada dalil apa dalil? Qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli namanya. Dalil apanya? Nakli, tekstual. Harus didukung dengan akal. Jelas kita Quran. Akal juga harus dengan kecerdasannya menetapkan Allah itu ada. Paham boten? Lah Imam Abul Hasan Asy'ari baca Quran bolak-balik hatam balik maneh dari awal orang kesampaian macanya kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, ilahi mim samawat, la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, berkat. Tapi penting berkat niku. Kula niki made in berkat. Ayah saya itu rajin cari berkat. Nah, produknya saya ini. Nek toko ayah saya itu dapat endas wedhus separo. Engko dipangan bareng-bareng, anaknya 5. Laki-laki semua. Pokoknya walhasil saya ini waris berkat, alhamdulillah ya orang bodoh-bodoh amat lah. Niki belum tentu anak sing dipakani karo duit korupsi. Belum tentu anak sing dipakani karo duit narkoba. Anak dipakani karo duit suap. Anaknya jadi nakal. Jangan harap anaknya jadi baik. Jangan harap anak jadi orang yang bermanfaat, berguna, pintar, cerdas, berguna. Paham betul? Anak yang dikasih makan uang tidak halal pasti nakal. Yang dipakai berkata halal loh, berkata halal ya. Halal toiban, masya Allah. Bon. Imam Asy'ari maca Quran bu, berulang kali. Ternyata di dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan innallaha wujud. Gusti Allah itu ada. Wonten mboten? Ning Quran wonten mboten? Innallaha wujud. Wonten mboten? Orang tahu maca Quran orang bisa jawab ya masyaallah. Orang tahu maca Quran ketenger lah. Innallaha wujud. Wonten mboten? Enggak ada.
Kalau sami'un mendengar, basirun melihat, qadirun berkuasa, alimun berilmu, hayyun urip. Iku ta wonten iku wonten. Tapi innallaha wujud wonten mboten? Alam bor tahu maca Quran lah. Ngaji ni ora hatam. Paling banter macane dia loncat-loncat. Yasin, Waqiah ben dagangnya laris, Tabarok supaya pangkatnya munggah. Apa maning? Yusuf supaya laris, bisa kawin maning. Imam Asy'ari setelah membaca Quran tidak menemukan sifat wujud. Tapi Imam Asy'ari dengan keberanian dan kecerdasannya menetapkan sifat Allah nomor 1. Yang keras nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah bodo apal. NU tenan iki. Walaupun NU kelas berkat. Niku sing gawe Imam Asy'ari Bu, sing gawe sifat 20. Imam Ahli Sunnah wal wafate tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham betul? Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Halo, paham sudah? Jadi kita ini sebenarnya tidak ada kita ini. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sedurunge lapal anak iku anak wis anak. Alah bahasa Jawa lah, bahasa Jawa lah. Ya wis anak, sadurunge lapal anak. Sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Lapal ada durung ada. Contoh supaya paham nih dicontohkan. Ada domir, pronon, kata ganti. Ana telu. Bahasa Arab ya. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai oleh siapa saja. Silahkan. Ana Sa'id, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan, dan seterusnya. Ana Fatimah, ana Zainab, Tuti, Dian, monggo. Silakan dipakai. Ana Said, ana Tuti, ana Dian, Maryam. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku itu Tuhan. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Ahmad, aku Bakar, aku Khalid, usarono kabeh. Aku Fatimah, aku Maryam, Zainab, usarono kabeh. Tinggal aku. Paham boten? Jadi kita menggunakan kata ana, aku itu pinjam. Pinjam, kita nyilih. Pinjam dari ananya Allah. Akunya kita ini, kita menggunakan kata aku, pinjam dari akunya Allah. Pinjamnya mau pirang tahun? Jawab. Nyilihnya pirang tahun? Piro? 200? Nguyungi sing ning dipan? Ya kita ini nyilih menggunakan kata aku, hakikate aku Allah. Nah kita nyilih digunakan aku Said. Embu pirang tahun kula? Umur kula wis lagi 70.
Wis widaksa lagi pitung. Dan menengkene paling tuan dari kulon jan. Putu wis sanga. Alhamdulillah putu kula sing nomor paling tua kuliah teng Australia. Jurusan bisnis Monash Melbourne. Lagi sekolah SMA 1,5 tahun. Jadi sing 3 tahun dilakoni pira? 1,5 tahun. Itu cucu saya. Kemarin kuliah waktu semester pertama nilainya 100. Nilainya 100. Artinya tidak ada salah sedikit pun. Itu semester pertama. Iya. 100 kok. Begitu pula engkau Anta, kamu Ahmad, kamu Said, kamu Khalid, kamu Abu Bakar, kamu Hasan, kamu Zainab, kamu Maryam, kamu Tuti, mati semua. Tinggal Anta Allah yang tidak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi anta mati kabeh, tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Yang ketiga, huwa, dia. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Tuti. Mati kabeh. Tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikatnya ana, anta, huwa adalah Allah. Paham betul? Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, sifat nomor 1. Yang kedua, kewajiban kita menjalankan syariat Islam. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, umroh haji bagi yang mampu. Paham nggih? Yang ketiga, kata Fathul Mu'in, yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, siap angkat senjata perang kalau kita diserang. Kalau kita menghadapi musuh, negara terancam, maka kita harus siap angkat senjata membela hak kita yang benar. Yang keempat, dan yang penting sekali yang keempat, wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim, memberi perlindungan kepada warga Tegal yang baik-baik, muslim atau non muslim. Diberi perlindungan dengan apa? Bil it'ami, dengan makan, pangan. Orang Tegal yang baik-baik harus, pemerintah harus siap melindungi, mencukupi bahan makan. Paham betul? Kalau ada orang Tegal, bumi Jawa, sana pelosok sana, mati karena tidak makan. Misalkan ada orang pojok nih, mau pojok paling kampung nih, metik. Apa? Kalau ada orang pojok sana mati karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 ibu bupati. Nomor 2 anggota DPRD. Partainya apa baiklah, dosa kabeh.
Nomor 3 Pak Kapolres. Paham betul? Nomor 16 Ketua NU. Jadi orang Tegal semua harus makan. Paham? Tidak boleh. Yang penting aku wareg, anakku, mantuku kenyang, tetangga karep-karepmu. Boleh tidak? Laisa minna mambata syab'an wa jaruhu ja'i'. Kata Rasulullah, bukan umatku kalau ada orang perutnya kenyang, tidur, punya kenyang, tetangganya kelaparan. Bukan umatku. Paham betul? Niki kata Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab kuno niki, kitab pesantren, itu pegangan budaya kita. Paham nggih? Oh. Yang kedua, wal iksai, pakaian. Orang Tegal yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pakaiannya. Masya Allah. Imam Syekh Abil Hasan Asyadzili yang punya Hizib Nasor, Hizib Bahar, waliullah, bahkan salah satu wali kutub. Niku pakaiannya mewah, Bu. Imam Syadzili itu pakaiannya tiap hari ganti, harganya mahal. Jasnya niku dibikin dari kain wol, mereknya Dormil, made in England, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 22,5 juta. Bajunya Pierre Cardin 7 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Kacamata Cartier 40 juta. Ya, tasnya Gucci 75 juta. Bosok tasnya panjenengan ning pojok kono tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tegal. Imam Syadzili kereta kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda. Ya Alphard, BMW, Mercy lah, ora Luxio, Grand Max. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali kok keren? Biasa kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Sandale lili, kopiae ireng ora coklat ora. Sorban siji-siji oleh bagian waktu bumi nyalon bupati. Waktu entus nyalon bupati. Apa mana? Lengawang ini misik, ya Allah. Mak 5.000 bikin batuk orang lah, bikin orang batuk. Ya Allah. Rokoknya jarum coklat. Apa jawabnya Imam Syadzili? Tenan orang guyon aku tenan. Yang saya omongkan semua dari kitabnya. Apa jawabnya Imam Syadzili? Libasi yakul. Pakaianku sing larang sing mewah ini iso ngomong. Pakaian iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya itu. Kalau udah kiai mentereng itu artinya saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ono kiai nyemprul, enggak, pakaiannya ngomong libas ana fakir farhamuni. Aku kiai melarat, amplop rene lah. Paham boten? Oleh karena itu kiai harus kaya. Paham? Ayo bareng-bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani mireng kan? Syekh Abdul Qadir Jilani, waliullah, sultan aulia, sultan arifin. Suatu hari beliau orang Baghdad, orang Irak, wetan, pergi ke barat ke Kairo, ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i teng Kairo. Boso ziarah kubur Syafi'i, melihat kanan kirinya penduduk di situ, namanya daerah Fustot namanya. Melarat. Orang duwe, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i, sampai sekarang jadi rusun. Masih ono tulisan gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Panjenengan sugih boten. Loman boten. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah, Bu. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum sing digawa 700 onta. Lamun saiki 700 cikar lah, 700 gerobak. Disedekahkan kabeh gandume niku. Sing digawa 700 cikar lah kepane. Jenengan pernah sedekah 700 apa? Sahabat itu pada sahabat. Ya Allah. Walhasil kita harus kaya. Saya lihat daftarnya orang kaya di Indonesia 50 orang. Tak golei wong Tegal ora ono. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, punya BCA. Duitnya 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun rupiah itu ngedewek pirawis. Nomor 2 Sinarmas. Duitnya 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung Muslim. Nomor 6 sing duwe Bank Mega. Nomor 30 sanga Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Golei wong Tegal Solikin, Jumadi, Madrais gak ada ya. Padahal Allah berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri yarithuha ibad. Kanggo wong sing soleh. Sing sugih malah sing ora soleh. Sing salah Qur'annya apa ya? Sing salah panjenengan salah. Enggak semangat cari duit. Monggo panjenengan ikut torekot silahkan. Mau Qadiriyah, mau Kholidiyah, mau Siddiqiyah, mau Naqsabandiyah, mau Wahidiyah, mau apalah, Tijaniyah, Syatoriyah. Silakan masuk tarekot. Bengi zikir sing wekel, tapi pagi-pagi cari duit yang wekel. Gitu, nggak ada pertentangan antara wirid karo zikir karo cari duit. Tidak ada pertentangan antara zikir karo golek duit. Malam zikir sewengi, besoknya cari uang yang rajin. Paham boten? Nih kitab ini kata kitab Fathul Mu'in ini, kitab kuno ini, Kutubut Turath. Menurut kitab Fathul Mu'in. Pun wal iskani dan tempat tinggal rumah. Orang Tegal yang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non muslim, harus punya rumah semua. Ada yang belum punya rumah ada? Banyak. Harus punya rumah semua. Ini kata kita Fathul Mu'in. Kalau tidak punya rumah semua, kalau masih ada orang yang tidak punya rumah, dosa semua kita ini. Boleh enggak panjenengan ngomong, yang penting aku sehat, tonggo karep-karep corona covid apa cacar monyet apa terserah, duduras urusanku. Salah. NU di sini NU, penggaweane NU, tugasnya NU mengusahakan, berupaya wong Tegal mangan kabeh, wong Tegal duwe pakaian kabeh, wong Tegal duwe omah kabeh. Senajan omahe RSSS, rumah yang sangat sulit untuk selonjor. Yang penting di rumah, yang penting. Jangan sampai nggak punya rumah. Paham betul? Wathamanid dawai dan harga obat-obatan, wa ujratit tamir dan biaya kesehatan. Orang Tegal yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus sehat semuanya, harus mampu beli obat, harus cerdas semuanya. Paham boten? La khaira fi katsirin minhum, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin
au ma'rufin au islahim bainan nas wa man yaf'al dzalika batigha mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wis tuwa napase ora nyandak masyaallah. Be lagi nom sih enak suaranya. Lagi nom, lagi wis tuwa saiki. Percuma kamu punya NU. Percuma kamu punya PKB, punya P3. Percuma ada partai politik. Percuma ada DPR. Kecuali ada 3 agenda. Ada berapa? 1. Amaro bisodakotin. Mengentaskan kemiskinan. Orang yang sangat miskin di Indonesia jumlahnya masih 27 juta. Sing penghasilannya sedino 30.000. Itu jumlahnya 27 juta. Nyatanya luwe nyatanya tak. Kita hitung resmi itu. Nyatanya luwe orang 27 juta. Orang miskin di Indonesia, pemerintah berkewajiban harus segera membantu orang miskin, segera dihilangkan kemiskinan dari negara kita ini. Negara sugih luar biasa. Gas, minyak, emas, berlian, mining, nikel, batu bara, boksit, biji besi, anak kabeh Indonesia niki. Iwake nang laut Tegal sampai kiamat orang bakal entek iwak teh. Mung solare lagi angel. Angel soten nggo nelayan kecil, anggur penangkap ikan nggo kapal gede tengah laut ana bae solare. Sing solare kangelan nelayan Tegal, Brebes, Pekalongan, Indramayu. Lah perahu cilik lah. Anggur kapal gede tengah laut ana terus solare. Yang busingen timbu. Pupuk angel nggo wong Tegal. Tapi anggur gue kebun sawit sing jutaan hektar, ya anak pupuknya. Nyong weruh lah, nyong weruh gue. Persis tahu saya tahu persis. Paham boten? Ya priben mana masih kayak kuen, masih kayak kuen. Keadaannya, kenyataannya masih seperti itu. Dah. Maka mari NU supaya berperan punya program mengentaskan kemiskinan. Yang nomor 2, au ma'rufin. Percuma ada DPR, percuma ada NU, percuma ada partai-partai politik. Supaya tidak percuma harus punya agenda membangun pendidikan dan kesehatan. Pendidikan sudah gratis di sini. Gratis buatan sekolah. Gratis. Kampung gratis. Alhamdulillah. Yang kedua kesehatan, berobat di rumah sakit gratis. Orang bayar. Jangan lihat negara Saudi, itu negara kaya itu sih. Kuwait, Qatar, Bahrain negara kaya, gak usah dilihat itu, jangan jadi ukuran. Negara Sudan, miskin Sudan itu. Orang subur, gersang, negara Sudan. Kita tuh sugih alamnya. Rumah sakit gratis. Sekolah kuliah gratis di Sudan. Negara melarat. Negara gersang, tanahnya gersang. Betul nonton kekayaannya. Paling nonton pertanian kapas paling. Gak ada yang lain. Paling pertanian kapas. Ada ternak, kambing, sapi ada. Itu aja cuma. Tapi sekolah gratis, rumah sakit gratis. Mudah-mudahan Tegal gratis, mudah-mudahan. Tapi yang gak cukup dengan amin, ya orang cukup amin terus. Harus diperjuangkan. Bon, apalagi au islahim bainan nas. Lah ini sing angel, iki sing angel iki. Kemiskinan mbuh kapan-kapane bisa diatasi, bisa dihilangkan. Kesehatan dan pendidikan mbuh kapan-kapane bisa diatasi lah. Bu kapan bu 100 tahun mana bu apa lah. Tapi sing nomor 3, percuma ada NU, percuma ada partai politik, percuma ada DPR kalau tidak agendanya membangun masyarakat yang solid, akur, bersatu. Ini sing angel,
Kiaine akur, ustade akur, NU-ne akur, pesantren, masya Allah. Petani, sing dagangi pasar, mandor tukang parkir, satpol pp, ya Allah. Pemerintahnya, kepolisian, TNI, itu sih paling angel. Ila yaumil qiyamah, masya Allah. Mari dalam kesempatan Maulid Nabi ini, mari kita berusaha niru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi setelah 8 tahun di Madinah bisa kembali ke Mekah. Wis 8 tahun di Madinah bisa pulang ke Mekah dengan diikuti puluhan ribu pengikut sahabat. Sebelum masuk Mekah berkemah dulu di luar. Orang Mekah ketakutan. Wes, Muhammad akan balas dendam ini. Besok kita ini siap-siap dibunuh oleh Muhammad atau disiksa oleh Muhammad. Rumah-rumah dibakar ini. Paginya Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan puluhan ribu sahabat. Memang ada yang yel-yel banser dian. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi. Yang dulu nyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi dengar, siapa itu? Banser pager barang. Jangan, salah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari nyambung kembali seduluran. Karena seluruh kota Mekah sedulur kabeh Kanjeng Nabi. Wong suku Quraisy kabeh. Paham mboten? Enggak ada balas dendam, tidak ada dendam. Saya maafkan semua. Orang Mekah yang ketakutan semuanya keluar menyalami Kanjeng Nabi, bi abi wa ummi antal karimu ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, bapakmu orang mulia, kakekmu orang mulia. Masuk Islam semuanya. Dialem, dipuji karo Gusti Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, sungguh kamu santun, pemaaf, akhlakmu mulia, tidak ada dendam. Maka mereka berbondong-bondong simpati dengan kamu, maka masuk Islam. Seneng karo awakmu, maka masuk. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir. Wonten boten Tegal ngoten, wonten boten Tegal. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Takut Islam teroris, Islam radikal, Islam ekstrem. Gak usah masuk Islam. Medeni Islam itu. Lari kalau dengan kasar seperti itu. Kanjeng Nabi mandi disifati oleh Gusti Allah, kamu santun, kamu rendah hati, kamu tawadu, kamu mulia akhlaknya. Maka mereka simpati pada kamu, masuk Islam. Lah kalau kamu sombong, kasar, caci maki, medeni, menakutkan, serem, go pentung, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu. Panjenengan saged pun niru akhlak Kanjeng Nabi? Saged niru akhlak Kanjeng Nabi? Oh insyaallah, awas ki. Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged? Orang yang kemarin mencuri sepeda motor saya maafkan. Saged? Bot, lebih dari itu, boten hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jaluke pangapura karo Gusti Allah. Ya Allah, wong sing nipu kula 5 juta kemarin, mudah-mudahan panjenengan apura dosane. Saged? Kanjeng Nabi mendoakan orang Mekah diampuni dosanya. Dimaafkan orang Mekah yang dulu menyakiti, membunuh, nyiksa sahabat Bilal, dijemur sahabat Bilal, ditendani watu. Sahabat Suhaib
diikat tangannya di rumahnya, di tiang Saka. Sahabat Yasir pateni, sahabat Sumayyah dipateni. Kalau Abu Jahal dimaafkan semua. Jenengan saged orang yang kemarin menyakiti panjenengan dimaafkan. Orang Jawa, Masya Allah, orang Jawa. Didoakan diampuni dosanya saged. Maka monggo berusaha niru akhlak Kanjeng. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Agama penting, tapi martabatnya masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Contoh. Dengarkan contoh. Negara Afghanistan 100% Muslim. Siji wae ora ono non Muslim. Siji pun betul nonton sing ora Islam. Tapi perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan wis 500.000 wong mati. Podo Islamnya podo Afghanistan. Lagi mauludan dibom. Lagi jamaah Jumat dibom. Rumah sakit dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani dibom mati. Afghanistan Muslim kabeh tapi akhlaknya rusak, hancur akhlaknya. Panjenengan pengen jalan di Afghanistan? Pengen piknik plesir di Afghanistan pengen? Pak Islam kabeh ku, Islam kabeh ku. Ahli sunnah malah, ahli sunnah. Madzhab Hanafi. Ahli sunnah. Akidah Maturidiyah, Tarekatnya Naqsabandiyah. Pengen panjenengan jalan di Afghanistan sekeluarga nggawa anak, nggawa putu, pengen? Tapi negara Jepang agamanya enggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Hindu Buddha bukan, Islam sanes, Konghucu bukan. Wong Jepang agamanya arane agama Shinto. Orang terkenal, podo kalau nang kene agama gak terkenal, Gotoloco, Sato Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpalin, masih anak maning lah, masih anak maning. Nah, Kejawen. Nah, wong Jepang agamanya gak jelas, tapi akhlaknya Pak. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada hakim disuap, tidak ada jaksa disuap, tertib aturan bersih, aman, tidak ada copet, gak ada penodong, gak ada perampok. Saya ke sana sudah 2 kali ke Jepang, malah nanti tanggal 6 Desember diundang lagi ke sana. Jalan-jalan malam-malam aman, tenang. Pengen buatan melakukan Jepang. Padahal bukan orang Islam tuh. Padahal bukan orang Islam. Maka artinya akhlak penting nomor siji. Agama nomor loro Pak. Syukur-syukur wong Tegal agamanya Islam. Akhlaknya mulia, akur solid. Itu bermartabat banget kalau begitu. Jenengan akhlaknya sama saya. Jawab ya Allah, orang gelem jawab ya. Jenengan akhlaknya saya coba deleng coba. Kulo nate saya pernah pergi ke Australia dengan istri saya tahun 2012. Setengah bulan ceramah muter-muter Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane. Setengah bulan sudah mau pulang ke Jakarta. Hari ini tuku oleh-oleh di pasar. Oli rong kresek lah, kaos, gantungan kunci, anduk, kenang-kenangan oleh-oleh lah. Oli rong kresek, dipak balik ke hotel, diberesin. Saya mau nilpon, HP tidak ada. Kasur tak wolak-walik, pojok-pojok tak goleti, ora ono HP. Ya silang, alhamdulillah wis enggak apa-apa lah. Kamu tuku maneh. Bengi-bengi arep turu jam 09.00 ada orang ngetok pintu, tak buka, petugas hotel karo ono wong lanang siji nggawa HP kula. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan ning warung, ning pager barang, kira-kira piye kira-kira?
Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Rombongan 6 ormas, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam. Di sana 5 hari. Di negara Mali, Afrika Kulon. Di kota Tembakto namanya ibu kotanya. Di kota Tembakto Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman rumah. Letak nang pinggir jalan. Tidak sepeda motor dikunci. Kuncinya masih gantung nih latar. Latar rumah kuncinya gantung masih. Kira-kira kalau ini pagar barang. Anak sepeda motor ngeletak masih ono kuncinya malah kira-kira biar kira-kira. Tuh, Masya Allah, orang kalau sudah bermartabat, harganya mulia, namanya keren, akhlaknya baik. Tapi kalau panjenengan akhlaknya jelek, gak jujur, nama pagar barang nanti jelek. Islam tadi Islam kabeh, tapi namanya jelek. Hati-hati lu sama pagar barang, hati-hati. Sepeda motor tinggal 2 menit tuh rokok hilang. Sembayang di masjid sepatu hilang. Pagar barangku aja sampai kayak kuen. Aja sampai begitu, jangan ya. Bila perlu sebaliknya, kalau kita ke pagar barang aman, wis sepeda motor nggak usah dikunci, tinggal rapopo. Saged ngoten kira-kira. Saged mboten menengah. Monggo, ini namanya Tharawatunal Hadariyah wal Khuluqiyah. NU harus menjaga budaya NU. Cium tangan kiai, cium tangan habaib, ngoten nggih? Itu namanya akhlak Nahdlatul Ulama. Masjid ono beduge, padahal bedug orang gak apa-apa sih. Apa kalau ada bedugnya sholat khusyuk? Kalau nggak ada bedugnya sholat nggak khusyuk? Enggak. Tapi itu simbol budaya kita. Masjid ada bedugnya, paham? Sholat pakai kopiah, itu adalah budaya kita. Apa nggak sah kalau nggak pakai kopiah? Sah. Tapi itu budaya kita. Harus kita pertahankan. Ngoten nggih? Jangan sampai anak kita, cucu kita terpengaruh oleh medsos, oleh WhatsApp, oleh Google, oleh YouTube. Faedah besar. Google faedah besar. Mau cari kitab apa saja wonten. Tafsir, hadis, fikih, ada semua di Google. Nama saya ada. Nama Gus Dur wonten, mau ingin tahu saya nama lengkapnya siapa, lahir tanggal pira, ning dilahire, karangannya kula apa-apa, ada di Google. Anak saya nomor 3, namanya Dr. Rihab namanya, perempuan, Dr. Rihab. Di Google ada, silakan buka. RIHAB, Rihab, pasti wonten muncul. Apa ilmunya, apa spesialnya, apa karangannya, sekarang ada di mana, dosen mana, wonten. Jadi Google itu penting, tapi madoroteo besar. Akhlak bisa terkikis, anak sulit diatur. Apa itu cium orang tua? Kuno itu. Apa itu cari jodoh dicarikan orang tua? Kuno, tak golek dewe. Ini pengaruh YouTube nih, pengaruh YouTube. Apa itu unggah-ungguh, mundak-munduk, jongkok, nggak ada sudah. Itu kuno itu. Atau sebaliknya, apa itu Pancasila? Khilafah. Itu dari YouTube juga, dari YouTube. Nih ayat Qur'annya nih. Pancasila karo Qur'an bagus endi? Ya pasti jadi bagus Qur'an dong. Tapi pertanyaan itu tidak pas. Orang seimbang pertanyaan itu. Qur'an karo Pancasila bagus endi? Pada karo wong takon mangan sate karo numpak Mercedes enak endi? Seimbang mboten, bener orang tanya itu. Ya kalau lalu mangan sate ya bandingannya kalau mangan rawon, atau mangan sop enak ndi. Mangan sate kalau mangan urap, kalau mangan ayam misalnya ayam enak ndi. Kalau Quran bandingannya Quran dengan Bible, dengan Injil bagus mana? Namanya seimbang. Quran kalau Pancasila sing takonnya goblok harusnya dijawab. Pak Jokowi karo Kanjeng Nabi Muhammad bagus endi? Ya jelas bagus Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya salah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, bagus endi? Itu benar, pertanyaannya benar. Pak Jokowi, kalau Presiden Filipina, bagus endi? Itu benar pertanyaannya. Jawabnya terserah, tapi pertanyaan itu benar. Kalau Pak Jokowi, bagus endi kalau Nabi Muhammad? Takonnya salah, harusnya dijawab. Biasanya yang takon kayak kian, jenggote dawa. Semakin jenggote dawa, semakin goblok.
Tandane wong goblok jenggote semakin dawa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan MWC Pagar Barang, MWC NU berguna, bermanfaat, solid, berjuang membangun agama dan masyarakat, mempertahankan akhlakul karimah, budaya kita, kepribadian jati diri kita bangsa Indonesia, dan mari kita solid, akur mboten panjenengan. Alhamdulillah. Sing akur nggih, sing akur, ajar rebutan apa-apa lah, langkah sing nggo rebutan, ajar rebutan apa-apa ning NU. Gak ada yang untuk rebutan, gak ada. Ora ono apa, ora ono duwite, ora ono duniane ning NU, jadi aja nggo rebutan. Selamat berjuang. Insyaallah ala barakatillah wa tahta aunillah insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai. Sekaligus doa pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudam farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tul ghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ali kulli ma'lumin lak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna, Aghithna, Aghithna ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wal ham wal gham wal amrad wal asqam wa an taj'alana wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akram akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min sabinallah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasbus'anna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa dzal jaddi mikal jadd. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalna min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi abdilana bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dihaturkan terima kasih. Demikianlah Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.